Saya saat ini sudah bersama pemimpin redaksi Koran Tempo, Saudara, Budi Seterso. Kita akan membahas soal bagaimana Setia Novanto yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Seringkali memang nama Setia Novanto disebut dalam sejumlah kasus korupsi, tapi Setia Novanto berkali-kali lolos. Mulai kasus hak tagih piutang Bank Bali tahun 2000 hingga kasus Papa Minta Saham. Setia Novanto seakan membuktikan dirinya sebagai the untouchable man. Kini Setia Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Lalu benarkah ia ikut terlibat dalam skandal proyek yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah? Kita akan mengupas apa yang menjadi perbincangan dalam Koran Tempo yang menampilkan wawancara dengan salah satu saksi kunci kasus iktp bersama Mas Budi. Mas Budi, terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Sama-sama. Mas Budi, Koran Tempo mengangkat keterangan atau mungkin kalau kita bisa bilang adalah jawaban-jawaban dari saksi yang disebut saksi kunci, Johannes Marlim. Siapa dia sebenarnya selain Direktur Biomorph Loan LLC? Baik, jadi sepanjang 6 tahun setidaknya Tempo, Koran Tempo, majalah Tempo menerbitkan laporan iktp ini. Jadi laporan pertama adalah 2011, itu sudah mengungkap peran banyak orang yang kemudian disebut sekarang dalam dakwaan. Dalam proses itu kita selalu mencoba mencari siapa sih saksi-saksi yang mengetahui prosesnya. Kalau kita lihat konstruksi dakwaan itu kan ada proses perencanaan, ada proses penganggaran, ada proses pengadaan. Dalam tahap-tahap itu semua ada dugaan korupsinya. Nah, kita mencari orang-orang yang terlibat dalam proses-proses itu. Salah satunya kita mengenal yang namanya Pak Johannes Marlim. Dia adalah seorang satu pejabat perusahaan yang ada dalam konsorsium pemenang itu. Dia kemudian setelah entah kebetulan atau tidak, setelah kasus ini mulai ditengarai ada masalah, kemudian dia banyak bermukim di Singapura dan di Amerika Serikat. Disebutkan katanya dia tidak bermukim di Amerika atau di Singapura ketika kasus ini mencuat, tapi sudah lama tinggal di sana. Ya, dia kemudian mengaku dia sudah lama. Tapi setelah itu dia nggak pernah kembali lagi, sampai kemudian beberapa petugas KPK mendatangi dia di Singapura dan kemudian juga mendatangi dia di Amerika. Nama Johannes Marlim disebutkan 25 kali dalam dakwaan di pengadilan sidang iktp di Tipikor. Pada saat itu dari Tempo mengulik soal pertemuan antara Johannes Marlim dengan Setia Novanto dan beberapa pihak lain. Berapa kali Johannes Marlim menyatakan itu ada pertemuan dengan Setia Novanto? Dia tidak menyebutkan secara detail, tapi kalau kita lihat dalam dakwaan, banyak sekali pertemuan yang dia ikuti sejak tahun 2010 sampai yang terakhir 2012. Di situ banyak sekali pertemuan-pertemuan yang termasuk penyerahan uang. Kalau menurut kesaksian Pak Irman, di situ kan ada satu pertemuan yang membahas bahwa untuk uang ini diserahkan kepada satu pintu, yang Pak Irman yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara ini. Dia juga menyebut banyak sekali satu pertemuan yang membahas sejak awal penganggaran dan segala macam. Yang intinya adalah bahkan ketika tender belum dimulai sudah diputuskan ada satu konsorsium yang hampir pasti menang. Ada bantahan-bantahan bahwa tidak pernah ada pertemuan itu di Fatmawati, tidak pernah mengenal orang ini dan itu. Apa yang disampaikan oleh Johannes Marlim ketika menceritakan soal kondisi atau pertemuan di Fatmawati saat itu? Ya, jadi Johannes Marlim dalam wawancara dengan Tempo tentu saja tidak secara detail. Dia ada beberapa bagian yang saya membacanya sih dia pengen ada bergen juga. Karena dia kan sekarang memegang bergen maksudnya? Perusahaan Biomorph. Ini ada satu keunikan juga dalam proses pengadaan iktp ini. Pemenangnya jelas konsorsium. Tapi ada satu perusahaan yang muncul kemudian, yang Biomorph itu menggunakan satu teknologi yang memenangkan sistem iktp itu. Dan itu sebenarnya tidak ada ikatan sama sekali dengan pemerintah. Jadi dia muncul tiba-tiba, kalau menurut saya sih itu semacam subkon. Nah, subkon itu dia kemudian dalam prosesnya mengaku memiliki piutang kepada pemerintah yang nilainya itu kalau nggak salah 800 miliar. Piutang kepada pemerintah? Kepada pemerintah. Padahal pemerintah tidak memiliki satu kontrak begitu ya menurut saya. Kontraknya kan kepada konsorsium. Tapi ini Biomorph mengaku memiliki piutang kepada pemerintah. Nah, dia kemudian menyatakan akan menyerahkan semua rekaman itu kepada KPK kalau ada jaminan bahwa piutang itu dibayarkan oleh pemerintah. Ini kan menurut saya ada bergen. Saya tidak tahu seperti apa proses akhirnya, tapi
jelas dia memiliki satu harta karun kalau betul dia memiliki rekaman semua pembicaraan dalam proyek iktp ini. Rekaman ya? Ya. Karena kepada Tempo mengaku bahwa ada 500 GB rekaman selama pertemuan 4 tahun. 4 tahun. Membahas KTP elektronik. Betul. Kita nanti akan bahas itu.